Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafa ashra ramadhana ala kulli ashr wa khassaha bilailatin hiya khairun min alfi syahr. Nahmaduhu subhanahu wa huwa ahlul hamdi wasyukr wa nashkuruhu ala ni'amin tajillu 'anil 'addi wal hafr. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan hiya hujjati wa khudri. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ashrafu mursalin unzila alaihi ashrafu dzikr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadan wa alihi wa ashabihi alladhina hazu qasabatis sabaq wa ruttabil fakhr. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa akthiru at-ta'ata wal i'tikafa fi naili lailatil mubarakati allati hiya afdalu min alfi syahrin. ففيها تتنزل الأملاك بالأنوار والبر سلام هي حتى مطلع الفجر. فقد ثبت على ثقات أنها تطلب في الوتر عن عشر الأواخر. فقال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, selayaknya dan sepatutnya kita mensyukuri nikmat Allah bahwa siang ini kita masih diberi anugerah, diberi kekuatan lahir batin, khususnya di hari yang ke-23 ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Dan mungkin hari ini, hari Jumat, merupakan Jumat yang terakhir di bulan Ramadan ini. Dan kita akan kehilangan sebuah kesempatan yang istimewa dalam kehidupan kita. Dan kita pun tidak mengetahui pasti, dan pasti kita tidak mengetahui apakah kita masih akan dipertemukan lagi bulan Ramadan di tahun yang akan datang, di sisa kehidupan kita ini. Kita tidak pernah tahu. Semua itu adalah rahasia Allah. Sebagaimana kita menjanjikan diri, berjanji untuk selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Kita berjanji berjuang untuk selalu taat atas perintah-perintah Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa yang harus kita kerjakan setiap waktu, setiap saat, siang malam, sepanjang hayat masih ada dalam tubuh kita, masih kita menghirup udara Allah di dunia ini. Kita masih punya kewajiban untuk berusaha, berjuang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebagaimana hari ini, sesibuk apapun, serepot apapun, kita masih diberi kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bisa dibilang bulan condro di muka, atau tempatnya kita melatih diri, melatih iman kita, melatih ketaatan kita kepada Allah, melatih untuk menjauhi nyanyian-nyanyian setan, rayuan-rayuan setan untuk kita tinggalkan. Waktu yang sangat istimewa ini sudah diberikan oleh Allah, yang selalu disediakan setiap setahun sekali, penuh dalam bulan Ramadan. Dan perlu diketahui para jamaah yang dimuliakan Allah,
Salah satu hikmahnya adalah karena di dalam bulan Ramadan ada sebuah peristiwa besar. Pertama adalah turunnya Al-Quran, dan yang kedua adalah sebuah malam yang nilainya ka'alfi syahrin, bagaikan 1000 malam, 1000 bulan. Kita tahu umur kita sangatlah terbatas. Kita tidak mampu beribadah, kita tidak mampu melaksanakan sholat bertahun-tahun, kita tidak mampu. Namun kasih sayang Allah sudah diberikan kepada kita umat Islam semua, yaitu bulan Ramadan yang nilai sunnahnya seperti wajib, fardu. Sementara nilai fardunya dilipat gandakan oleh Allah. Dan apalagi di malam Lailatul Qadar, malam ganjil. Di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ada hari yang sangat istimewa. Dan bagi kita umat Islam semestinya memanfaatkan event tersebut, yang mungkin di tahun yang akan datang kita tidak menemuinya lagi. Kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Artinya para jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita, saudara-saudara kita yang hari ini masih mendapatkan ujian problematika kehidupan, kesehatan, maka event Ramadan ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena Allah sudah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, dan aku pasti akan memenuhi permintaanmu. Jika kita sedang sakit, kita mohon pada Allah kesembuhan. Jika kita sedang ruwet dengan permasalahan kehidupan, waktunya kita meminta kepada Allah solusi untuk problematika yang sedang kita hadapi. Baik itu problematika keluarga, jodoh, keturunan, kesehatan, ekonomi. Dan ini mumpung hari ini adalah hari-hari di mana malamnya bagaikan 1000 bulan, ka'alfi syahrin, bagaikan 1000 bulan. Jika kita tidak memanfaatkannya, maka tidak datang kesempatan itu datang kedua kali. Kita tidak tahu kesempatan yang akan datang lagi, kita tidak tahu. Maka maksimalkan, mumpung masih ada waktu. Kita tidak tahu di malam ganjil yang mana turunnya Lailatul Qadar. Dan waktu itulah kesempatan kita untuk meminta kepada Allah, meminta dan juga beribadah, karena nilainya ya Allah luar biasa, sangat luar biasa. Apalagi usia kita yang sangatlah terbatas, tidak mungkin kita mampu melaksanakan ibadah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak mungkin mampu. Namun Allah memberikan kesempatan di sebuah malam yang nilainya 1000 bulan, 1000 bulan, luar biasa. Maka jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, ketika saudara kita sedang sakit, kita minta pada Allah, karena hanya Allah lah yang maha penyembuh. Ketika penyakit itu bertubi-tubi datang kepada kita, kita perlu introspeksi diri. Perlu kita melihat, mungkin perjalanan kita ada yang error, mungkin iman kita selama ini ada yang error, atau mungkin fikih kita yang selama ini ada yang error, namun kita santai-santai saja. Malam Lailatul Qadar waktunya untuk berintrospeksi, introspeksi diri, untuk melihat diri, apakah kita ini sebenarnya sudah siap ketika Allah memanggil. Katakan belum siap. Jika belum siap, kita akan berusaha untuk mempersiapkan diri. Orang yang mati bukanlah mereka yang sedang sakit parah, tidak. Orang yang mati bukanlah mereka yang sudah pikun ataupun usia lanjut, tidak. Bahkan sebaliknya, banyak orang yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan sehat, segar, bugar, usia masih muda, merasa dalam dirinya tidak ada penyakit, namun tiba-tiba Allah menghentikan kerja jantung dan Allah memanggilnya sewaktu-waktu. Tentu kita menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah, mati yang indah.
Pertanyaannya, apakah kita pernah meminta kepada Allah ketika nanti Allah memanggil kita dalam keadaan yang sedang kita ini beribadah, sedang sholat, sedang membaca Al-Quran, sedang bersedekah, sedang membantu orang? Pernahkah kita meminta itu? Mungkin doa kita masih global. Waqtimna bi husnul khotimah, dan tutuplah kehidupan hamba ini ya Allah dengan husnul khotimah, dengan penutupan yang baik. Namun lebih spesial lagi jika kita meminta dan Allah pasti akan mengabulkannya. Mohon kepada Allah ketika kita dimatikan, dipanggil oleh Allah dalam keadaan sedang beribadah, dalam keadaan sedang menjalankan sunnah Rasul, dalam keadaan kita sedang membaca Al-Quran. Sangatlah indah penutupan kehidupan yang demikian. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kematian bukan diberikan hanya pada orang-orang yang sedang sakit saja. Tidak, kematian bisa diberikan kepada siapapun. Maka jika para pasien yang mendengarkan khutbah ini, ingatlah, harapan masih ada. Allah lah tempat harapan kita satu-satunya. Bukan terapi, bukan obat. Harapan kita adalah Allah. Satu-satunya harapan kita hanyalah pada Allah. Tinggal kita minta ataupun belum. Jika kita sudah minta namun juga belum diberikan oleh Allah kesembuhan, mungkin masih ada dosa-dosa yang belum ditaubati. Mungkin masih ada dendam di antara saudara-saudara, di antara teman sendiri, bahkan kepada pasangan hidup masih ada dendam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan hari ini, bulan ini, di antara 10 hari di bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk minta maaf kepada saudara kita yang pernah kita sakiti. Ingat, seorang sahabat yang merasa dicambuk oleh Rasulullah yang tanpa sengaja, hanya karena ingin memeluk Rasulullah, mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau pernah berbuat salah kepadaku karena engkau telah mencambukku tanpa sengaja." Rasulullah memahami keinginan sahabatnya ini. Kemudian dibukakanlah bajunya, baju beliau, kemudian ingin dicambukkannya ke tubuhnya. Namun apa yang terjadi? Sahabatnya memeluknya, dan Rasulullah menyatakan, inilah salah satu calon penghuni surga, kita akan bersama-sama. Sementara kita, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjadi kebiasaan kita, yang sudah kita cintai setiap waktu, tanyakan pada diri kita, sudah adakah? Kalaulah ada di antara kita yang menyukai dengan sholawat, teruskan, karena itu adalah salah satu wujud kita ini cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah sejelas-jelas memberikan tuntunan supaya kita ini makan dan minum dengan tangan kanan, dengan duduk, maka tanamkan itu sedalam mungkin dalam hati, dalam kehidupan kita. Tidak akan makan dan minum dengan tangan kiri, tapi karena cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka melakukannya dengan tangan kanan. Sunnah Rasul mana yang sudah kita jadikan kebiasaan setiap hari? Camkan kata-kata ini supaya menjadi salah satu bukti bahwa kita ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah seorang wanita yang pekerjaannya hanya membersihkan masjid, menyapu masjid, marbot masjid, ketika meninggal Rasulullah tidak diberi tahu karena menganggap profesi marbot ini tidak ada nilainya. Apa yang ditangisi oleh Rasulullah? Rasulullah menangis karena ada calon penghuni surga meninggal, namun Rasulullah tidak diberitahu. Hanya karena mencintai tempat ibadah, setiap hari menyapu, Rasulullah mencapkannya, memberikan stempel bahwa beliau ini calon penghuni surga. Subhanallah.
Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada introspeksi kita. Mana sunnah Rasul yang sudah menjadi kebiasaan kita setiap hari sebagai modal kita? Ini loh ya Allah, bukti bahwa hamba-Mu yang hina ini namun masih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan, bukan hanya ibadah 5 waktu saja, tidak. Ada seorang sahabat juga yang setiap mengimami, menjadi imam, selalu membawa surat Al-Ikhlas. Kenapa? Dibully oleh sahabat-sahabat yang lain, seperti tidak menghafal surat-surat yang lain. Namun apa jawaban beliau? Karena mencintai surat Al-Ikhlas. Mencintai. Coba jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, mana bukti kita sudah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai modal kita sowan nanti, menganggap sebagai modal utama kita menjadi umat beliau di alam fana ini sampai di akhirat nanti dan mendapatkan syafaat beliau insyaallah. Allahumma amin. Dan selalu dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin. Sekali lagi, mumpung ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan, waktunya yang tepat untuk